dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan redaktor, seperti biasa di hari Jumat kita masuk dalam bincang budaya dan tema di kesempatan kali ini menjaga dan mengembangkan seni budaya Bekasi, dan sudah hadir tiga narasumber kami yang sudah hadir di studio. Saya sapa terlebih dahulu Bang Oman. Assalamualaikum Bang Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah, malam ini lebih baik dari malam-malam sebelumnya. Baik, selalu ya. Harus. Ditemani Bang Haji Manda Setiawan, Ketua Komunitas Seni Budaya Bekasi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bang? Alhamdulillah baik-baik selalu. Tetap semangat ya? Tetap semangat. Dan temani Wakil Ketuanya Bang Jelani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Nah, kita membahas terkait dengan menjaga dan mengembangkan seni budaya Bekasi. Saya mungkin terlebih dahulu ke KSB ya Bang Oman ya. Harus tahu dulu tuh KSP iya. apa gitu. Terus ngapain juga ribet-ribet jagain seni budaya Bekasi. Karena kan banyak juga memang hampir semua masyarakat Kota Bekasi cinta ya, sehingga ada komunitasnya. Nah, seperti apa dari KSB ini Bang? Silakan ke Bang Haji Manda. Ya, sebenarnya KSB ini terbentuk dari satu perkumpulan orang-orang yang memang pecinta seni budaya ya. Orang-orang yang suka betul-betul seni budaya. Jadi akhirnya terbentuk itu pada 19 November. Waktu itu tahun 2021. Berarti masih baru ya? Masih baru ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita tetap kompak dan solid karena memang yang perlu kita jaga adalah silaturahminya. Penting ya. tuh ya Bang ya. Penting ya. Silaturahmi ya, kita satukan dari para seniman dan budayawan yang ada di Kabupaten Bekasi untuk bersatu. Ya, Baik, berarti lingkupnya Kabupaten Bekasi ya? Kabupaten Bekasi. Nah, ini awal mulanya sekedar ngumpul-ngumpul aja atau memang kayaknya nih memang orang ini memang peduli dan pelakunya gitu, Bang? Ya, sebenarnya orang-orang KSB ini memang orang-orang yang peduli. Ya. Orang-orang yang peduli dengan seni budaya. Ya, yang selama ini mungkin kurang diminati masyarakat karena kemakan dengan kemajuan zaman. Ya. Jadi makanya dengan komunitas kami akan tetap lestarikan dan kembangkan seni budaya yang ada di Kabupaten Bekasi. Baik. Intinya seperti itu. Tapi pelakunya juga ada ya? Ya, pelakunya juga ada. Baik. Kemarin mereka itu ngumpulin orang, ada 50 perguruan itu. Ya. Tapi yang saya lihat itu keberhasilan adalah melibatkan anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA gitu. Agak tahu caranya bagaimana, pada cerita aja deh biar ya Bang Ketua. Berarti ini kayaknya lintas generasi ya Bang ya? Ya, kita lintas generasi. Susah nggak sih ngumpulin mereka? Kayak mereka kan lebih senangnya yang modern-modern daripada tradisional Bang. Ya memang agak sedikit susah ya, kesulitan, tapi tergantung bagaimana kita mengemasnya acara tersebut. Jadi mereka sampai saat ini memang masih antusias untuk melestarikan seni budaya semacam kayak pencak silat. Makanya kita undang semua. Kemarin itu hampir ada 60 padepokan yang hadir, dan setiap yang kita berikan tampilan itu mereka tampil kita kasih cindera mata kayak gitu, semacam kayak piagam penghargaan. Jadi mereka senang dengan tampilnya mereka merasa dihargai gitu. Iya. Dan itu dari banyak aliran dan banyak guru besar. Ya. Para jawara, orang-orang hebat. Bang Jalani kan salah satunya tuh. Dia kalau orang iya. Saya ke Bang Jalani tadi jawaranya ya. Pokoknya kagak ada yang anu dah sama dia mah. Ceritain Bang. Iya, gimana sih? Iya. Dia bisa apa ya, dengan diamnya dia budaya bergerak gitu. Iya. Nah, ini yang kita harus belajar. Jadi gini ya, seiring kan Bekasi ini kan penduduknya udah heterogen ya. Dari Jawa, Padang, pokoknya udah macam-macam deh. Iya. Nah, bagaimana supaya budaya Bekasi itu nggak hilang kemakan zaman? Makanya saya dengan Bapak Haji Manda ini ya kita bentuklah KSB ya, Komunitas Seni dan Budaya, agar budaya-budaya di Bekasi itu jangan sampai punah.
Jangan sampai Betul. hilang kemakan zaman. Semangatnya itu ya, Bang. Nah, itu ya seperti acara ya ketua ya, Iya. kayak bebaritan. Sekarang apa kita pernah dengar di tempat-tempat ada bebaritan? Ya, Itu udah hampir hilang. Ya. Nah terus termasuk kayak pencaksilat ya, makanya kita undang. Bang, sedikit saya potong ya. Bebaritan itu bagaimana itu? Kalau diceritain itu ngapain baik tuh orang. Iya. Bebaritan. Kemarin saya udah nyanyi, Bebaritan, tapi biar ya. dia cerita dulu, biar jelas ini rekan dakta ini yang maksud bebaritannya. Soalnya Iya. saya kebagian cabai kemarin. Bebaritan itu sedekah bumi. Kita bersyukur ya ketua ya, bersyukur apa yang ada itu kan di alam kita ini melimpah ruah hasil buminya, gitu kan. Ya kita sedekah bumi, kita berdoa memohon pada yang maha kuasa gitu kan, bahwa hasil alam itu begitu Iya, benar. begitu banyak di kita ini tuh. Iya, Gitu kan. Bisa menghidupi. Nah itu. Iya. Iya. Kemarin itu kumpul tuh. Soal apa sih? Palawija ya dari Iya, mulai iya. hasil pertanian segala macam. Selesai acara berdoa tawasul gitu ya kepada Allah. Terus akhirnya ujungnya tuh nanti menarik masyarakat untuk ambil gitu. Kadang kelihatannya berebutan, tapi kadang udah diatur juga, ada yang ngambil kacang saya lihat tuh kan. Ada yang ngambil cabai. Tapi menarik hal itu. Iya. Dan tradisi itu harusnya memang harus berlanjut. Ya. Karena yang diambil sama dia itu apa ya? Karena itu semua kan udah kita doain bareng-bareng. Kayaknya Nah, itu. mengambil berkahnya gitu Nah, ya. berkahnya. Walaupun cuman dapat satu cabai satu, itu mungkin langsung di rumah nggak buru-buru dimasak, mungkin di ini dulu sama dia, disimpan Eman, dulu. kayaknya kalau bahasa jauhnya eman gitu, disayang-sayang ya. Nah itu. Saya mau ambil kelapa udah keduluan. Jadi Bang Maman dapatnya apa? Cabai tapi prioritas. Ada yang berani ngambil. Khusus buat saya itu. Tapi ketua ini luar biasa ya. Bisa merangkul Iya. berbagai elemen masyarakat. Tadi dari silat, tari. Ada musik juga kemarin tuh ditampilin, saya nggak tahu namanya apa tuh ketua tuh. Tapi itu yang menghidupkan suasana. Oh, musik topeng ya. Topeng juga kan memang kesenian Bekasi, Betawi, Betawi Bekasi ya. Betawi Bekasi. Cuma kita nggak ada kemarin tuh, lupa tuh masang bukan ondel-ondel. Kalau Bekasi tuh barong. Oh, barong. Kalau Jakarta kan ondel-ondel. Ya. Bekasi tuh barong, ada caling dikit di sini. Serem lah. Iya, Tarik. makanya itu barong. Kemarin kita lupa itu ya, ketua ya. Tapi bukan Bali kan ya? Bukan. Oh, beda lagi ya. Iya. Oh, beda lagi. Itu juga kan udah hampir punah. Iya. Oh. Itu punya Bekasi. Di Keranggan sudah itu terdaftar, barong itu di kota Bekasi sudah menjadi salah satu kekayaan budaya yang terdaftar. Amin. Barongan itu kan. Iya, Barongan. Barongan. Nah, tinggal kabupaten nanti ini perjuangan nambah. Kemarin Bang Drahim kan Ujungan sudah terdaftar ya. KSB nanti mungkin Memperjuangkan perjuangan barongan. apa gitu loh yang harus didaftarkan sebagai kekayaan intelektualnya orang Bekasi. PR nih. Gimana ketua? Kita mah ngasih PR aja orang mereka. Iya. Silakan ketua. Mic-nya bisa. Ya. Ya memang saat ini kita masih bertahap ya. Saat ini kita memang masih melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya yang di Kabupaten Bekasi. Ya salah satunya tadi sedekah bumi ya, atau babaritan mungkin ya. Yang kedua adalah rantang lebaran. Yang mana rantang lebaran ini kan sudah hampir punah juga. Iya. Jadi tradisi orang Bekasi itu udah bagian budaya leluhur kita ya. Sebenarnya nyorok. Kalau bahasa orang Bekasi mah nyorok ya, Pak. Nyorok, ya? iya betul. Ntar saya potong, maaf ini saya bukan kurang sopan gitu. Ini bisa didaftarkan ya. Kalau mereka Iya, ya nyorok kan ya. rantang lebaran tuh nyorok ya. PR nih ya kan. Iya. Tinggal tradisinya memang harus berkesinambungan kan. Lanjut Pak Ketua, ini menarik ini. Iya, dan itu kita adakan setiap habis Lebaran Idul Fitri ya. Setiap H habis plus berapa ini? Biasanya H plus 10 ya, 10 hari ya. 10 hari, karena banyak juga anggota-anggota kita yang pada pulang kampung juga ada. Iya. Jadi nunggu anggota-anggota kumpul dan sekalian kita undang
komunitas-komunitas lain untuk bersatu, silaturahmi, saling bermaaf-maafan lah Lebaran, tapi sambil membawa rantang dan itu sambil tuker. Tapi rantangnya ada isinya kan ya? Ada isinya, macam-macam. Makanannya apa ini? Makanannya ya khas dari Bekasi ya. Kayak Lebaran kan ada opor ayam, opor entok, sayur ketupat, sayur soun, nah bandeng pesmol. Ya intinya makanan-makanan orang Bekasi dan kita nanti di situ makan bareng. Bisa nggak tiap bulan KSB Lebaran? Kita ikut ya Bang ya. Ya, cuman Lebarannya setahun 2 kali, Lebaran Haji sama Lebaran Idul Fitri. Iya nggak bisa Bang Oman, kita Lebaran setiap hari. Yang menarik nih, Neng Ulfi. Neng Ulfi tadi menarik ya. Orang Bekasi mudik. Ini dari Buak kemana nih, ke Selang atau kemana mudik? Iya, jadi mungkin dia punya mertuanya ada di Babelan, dari Cibitung. Ya itu namanya juga ikut-ikutan mudik. Bener. Emang orang dari ke Jawa aja mudik ya? Emang orang dari Jawa aja kan, dari Jakarta ke Jawa mudik. Sama, dari Cibitung ke Babelan mudik juga. Mentang-mentang punya tol dia. Baik. Berarti H+10 sama kalau di Jawa ya, bilangnya Lebaran Tupat ya? Ya. Pasti kan, seminggu setelahnya ya. Lebaran ketupat. Oke, berarti hampir sama dengan seperti itu ya? Hampir sama. Selain makan-makan, maaf-maafan, apa lagi nih Bang? Ya, paling ya kita, tetap kita akan menampilkan untuk seni budayanya kayak pencaksilat, tari-tarian adat daerah. Ya mungkin ada hiburan, gambus kayak gitu, ada qosidah juga. Itu yang tetap kita setiap acara itu kita lakukan. Topeng ya. Oke, dipusatkan di mana nih Bang? Kalau berpindah-pindah kah apa? Ya sementara ini kita masih berpindah-pindah. Ya pada waktu itu kita pernah ngadain pertama di Taman Pancasila, Wanajaya Cibitung. Oh ya. Nah di situ kemudian kita ngadain lagi juga di Gedung Juang, Tambun. Nah mungkin nanti berikutnya kita mau ngadain di mana, nanti tergantung panitia dan komunitas yang lain setujunya di mana lokasinya, gitu. Karena kita melibatkan semua komunitas. Berembuk ya untuk menentukan tempat ini ya. Nah untuk menjadi panitianya itu nanti semua komunitas Pak. Ketua-ketuanya atau wakil-wakilnya itu akan menjadi panitia. Jadi guyubnya kelihatan tuh ya. Nah biar guyubnya kelihatan. Dapat banget tuh gitu. Ya. Bekasi banget tuh ya. Jadi keren. Antara komunitas ini dengan komunitas ini saling bermaaf-maafan. Di hari Lebaran mungkin kan jarang ketemu kan gitu. Iya. Gitu. Kayak buat panitia gitu ya? Iya, betul buat panitia. Yang pertanyaannya itu Simpompo pada bikin dodol, pada bikin Iya, geblak pada acara itu. Ada, Pak. Ada prakteknya gitu ya? Iya, ada yang boreng ginang, kue akar kelapa. Iya. Terus ada yang namanya kue opak ya. Kue opak kalau orang Bekasi mah. Opak, kalau kelapa celorot. Celorot ya. Iya, kue teng-teng ya. Iya, orang Bekasi mah dodol. Nah, masing-masing pada bawa dah. Itu. Jadi digelar di situ ya kita makan bareng-bareng. Asik ya, Bang. Jadi ada kekeluargaannya benar-benar dapet gitu. Seru. Di hari Lebaran itu. Ntar kalau kumpul nih ya, ada beberapa komunitas kayak ini kan komunitas seni budaya. Yang kemarin itu kan Kumbesi punya Lebaran gitu, kumpul jadi satu di stadion apa di mana gitu, alun-alun. Wah, tumplek-blek ya, berbagai macam makanan ya kan, berbagai orang kumpul silaturahmi. Dahsyat itu. Dahsyat itu, bisa rekor muri itu. Perlu digagas itu kayaknya tuh, ya kan? Bener. Iya. Kalau kumpul berapa orang itu, Bang? Kalau anggota kita sebenarnya hanya ada sekitar 50 orang. Di pengurus? Ya, enggak, semua. Semuanya. Pengurus dan anggota sekitar ada 50 orang. Itu aja. Tapi alhamdulillah mereka aktif semua dan mereka juga solid dan mereka juga tetap semangat giat untuk melestarikan seni budayanya. Oke, kalau untuk base camp ini Bang, kalau untuk kayak kopdar atau ngopi-ngopi gitu, ketemuan gitu? Untuk base campnya sendiri kita di Taman Pancasila, di Saung Bali. Iya. Yang punya bos kita. Jadi di Saung Bali kita berkumpulnya semua. Teman-teman mau ada pertemuan apa, itu di Saung Bali. Karaoke bisa, mau latihan gambus, latihan qosidah, latihan pencaksilat bisa di Saung Bali. Karaoke bayar ya. Taman Pancasila itu milik tentara.
ya kan. Iya. Kemarin juga kayaknya ada yang atraksi ya, ada yang tampil ya. Iya. Jadi sinerginya luar biasa sudah. Jadi dengan aparat juga kawan-kawan dari KSB ini sudah komunikasinya sangat baik, bisa bekerja sama gitu loh. Nah, tinggal nanti teman-teman di KSB ini bagaimana meng-create agenda kegiatannya, bukan hanya melibatkan komunitas tapi masyarakat Bekasi, Bekasi Raya tumplak-blak gitu kan. Iya. Keren banget nih KSB, PR lagi nih 2 PR-nya. Kayak waktu itu dikasih PR Bang sama Bang Oman. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana, Bang Oman. Untuk kedepannya kita lebih mengembangkan ya, kita kembangkan budaya-budaya kita. Karena alat ukurnya sederhana nih. 50 orang anggota KSB ini bisa meng-create, memfasilitasi 60 perguruan pencaksilat kemarin tuh. Iya. Belum sanggar ya. Sanggar Sanggar. lagi kan. Jadi kalau perguruan silat dikumpulkan itu, kalau parade budaya mungkin bisa 2-3 kiloan gitu. Ya. Panjangnya kali ya. Dengan Betul. jumlah gitu loh. Nah, ini menurut saya ini langkah-langkah seperti ini memang nanti harus dikerjasamakan, disinergikan dengan teman-teman komunitas yang lain gitu. Kalau udah seperti itu, Iya. perkembangan seni budaya di Bekasi Raya ini menjadi luar biasa gitu loh. Tinggal Bang Jelan ini Bang Jelan, jadi PR-nya buat dia ini bagaimana mengkomunikasikan gitu kan. Iya kan, bagaimana ini nanti menjadi gerakan budaya yang masif gitu loh, yang berkelanjutan dan menyentuh bukan cuma orang Bekasi doang gitu loh. Iya. Kan? Ini 60 Padepokan ini ngumpulinnya gimana, Bang? Ya, paling di setiap acara aja. Oh, Kita kumpulkan mereka di setiap acara dan masing-masing mereka kita beri kesempatan untuk tampil. Untuk pencak silatnya, misalkan mencuknya atau tari-tariannya. Jadi berbagai macam mereka hadir, dia memberikan tampilan. Itu yang ada di Kabupaten Bekasi ya, Iya. 60 Padepokan itu ya? Iya. kalau ciri khasnya KSB apa? Pak Ketua, ciri khasnya KSB selain tadi peduli dengan seni budaya, apakah bikin istilah atau bikin produk yang orang tahu itu KSB gitu? Ya, sementara ini KSB sedang membuat grup gambus. Siap. Jadi ibu-ibu KSB ini saya lihat banyak sekali mempunyai bakat-bakat, baik dari nyanyinya, ya kan, terus ada pemain organnya segala macam. Alhamdulillah saya lihat dan sudah terbentuk grup gambus KSB. Gitu. Jadi setiap di acara-acara mereka tampil untuk mengisi acara. Itu. Udah mulai dikenal tuh ya, artinya Ya. KSB tuh identik dengan tadi. Lirik-liriknya pakai bahasa Bekasi apa? Bahasa Bekasi rata-rata semua. Keren. Gambusannya berarti ibu-ibu yang dari KSB itu ya? Iya, betul. Nanti kita bisa lihat tuh ya, tampil. Iya. Atau kita lihat sekarang ya, karena kan ada ibunya. Iya. Itu tadi musik ya, gambus. Udah, karena ini kan mereka menganalisa ya, mengamati, kemudian muncul ide bikin nih grup gambus. Menjadi identitas KSB kan. Terus juga kalau misalnya produk-produk lain selain musik tadi, apalagi Ketua? Sementara ini kita belum. Ya, Baru melestarikan aja, iya, baru melestarikan saja. belum mengembangkan. Belum mengembangkan. Satu gambus tadi itu Iya. upayanya. Gambusnya yang seperti apa ini, Bang? Kita gambusnya gambus modern sebenarnya. Gambus modern ya agak sedikit kayak musik-musik dangdut lah, tapi gambus iramanya. Gitu. Minim joget ya. Ini joget. Kayak nasi daria lah. Walah, itu legend tuh ya. Baik. Genre. PR apa lagi nih, Bang, untuk KSB, Bang? Saya lihat ini memang yang tadi yang menarik adalah rantang lebaran ya. Ya. Ini memang harus terus disosialisasikan, terus diperkenalkan, didengung-dengungkan. Terus rantangnya itu susunnya 1, 2, Berapa 3. tingkat ya? Nah, itu tuh. Nanti kan ada ininya kan. Kalau ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7 mungkin. Ya, nanti mungkin agak melebar lagi, jadi tampah segala macam gitu. Karena makin hari kan mungkin makin berkembang kan. Iya, rantang itu kayaknya udah
modifikasi ya sekarang ya. Ya, sudah banyak modifikasi. Kalau rantang-rantang dulu kan dia masih kaleng Kaleng, gitu kan, ya. masih kaleng. Yang warnanya gradasi gitu Nah. ya. Belirik apa bilangnya ya? Kalau sekarang udah banyak rantang plastik, Iya. ya kan. Gitu kan. Tapi ide ini tadi Iya. sudah dijalankan, bukan Iya. sebatas ide wacana kan, sudah dijalankan. Kita memang belum melihat secara langsung kan acara ini. Yang menarik adalah tradisi ini harusnya selalu didengung-dengungkan supaya bukan cuma di setiap tahun sekali, ya kan? Karena kan ini tradisi berangkatnya dari budaya orang Bekasi, Iya, selalu itu menghormati yang lebih tua, Iya. murid ke guru, yang saya Iya. tangkap gitu. Diluruskan ketua kalau saya salah. Iya, iya, betul. Karena pasti ada alasannya kenapa KSB membuat kegiatan Rantang Bekasi kan. Ini hasil perenungan berapa lama nih ketua? Iya. Jadi pada waktu itu kita sering menghadiri acara di seni budaya. Ya. Tapi memang yang saya lihat belum tercetus gitu rantang lebaran itu. Oh, kenapa ya nggak dilestarikan untuk budaya-budaya orang Bekasi Ya. itu yang setiap lebaran itu membawa rantang untuk ke saudara-saudaranya. Yang nyorok itu ya. Nyorok, nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita muncullah ide itu dan akhirnya kita bentuk tim panitia dan kita buat acara itu. Alhamdulillah acara itu sukses pada waktu itu. Banyak sekali komunitas-komunitas yang hadir yang ikut merayakan acara rantang lebaran itu dan makan bersama di situ. Tukeran makanan. Iya. Tadi tukeran tingkatannya makanan. berapa rantang nih Bang tingkatannya? Tingkatannya itu bebas. Sebenarnya minimal itu 3 tingkatan karena ada nasi, ada lauk, ada sayur. Oh. Iya. Filosofinya gitu. Terjemahin itu. Coba kita kagak ngerti itu tuh. Coba ada di filosofinya bagaimana tuh? Iya, karena kalau kita makan nggak ada sayur, Seret ya? ya seret. Nah, kita makan nggak ada Kurang lauknya, enak ya, bener ya? kurang enak juga, iya kan? Lah kalau kata orang Bekasi, lah kagak enak. Susunannya nasi di bawah. Iya, yang Apa adalah- bebas? bebas. Sebenarnya nasi. nasi di bawah, Oh. nasi paling di bawah, Kemudian lauk, lauk baru sayur. sayur. Tempat kalau ada ya kue. Kalau Atas ada, lagi buah, atas lagi ini. Paling 4 sih. Oh, iya, 4. udah maksimal itu 4 itu, Iya, iya, satu rantang itu, satu runtuh itu. Tempeng, jinjingnya tempengan Iya. gitu ya. Kayak mengikuti makanan sehat pas saat lima sempurna, ada nasinya, ada lauknya, ada ini ya. Ya, ya seperti itu. Ini menarik ya. Jadi ada filosofi di situ kan. Cuman mungkin nanti ada adabnya, cara penyajiannya kali ya. Yang kita nggak tahu nih, apakah nanti gelar tikar langsung ditaruh sembarang atau gimana? Ada runutannya gitu di sana. Ya, jadi untuk acara tersebut kita menggunakan meja panjang. Jadi setiap komunitas yang datang silakan taruh di meja, dibarisin semua di situ, terus dibukain. Ya. Dari rantangnya itu kan dibukain, Iya. digelar semua di meja dan nanti kita makan bareng di situ. Tinggal bebas mau makan apa aja di situ. Karena beda-bedaan masakannya. Oh, iya benar-benar. Tinggal nanti mungkin ada penghormatan siapa dulu yang nyicipin makan. Iya. Misalnya ketua, ada yang dituakan, Iya. ada tokoh masyarakat gitu ya. Iya. Asik nih, menarik ya. Iya, boleh ntar ya kita ikutan ya. Iya. Request aja 6 bulan sekali deh Bang. Ibu boleh ya. Empok, iya, kata si Empok enak aja. Si kue ini ada aja ya. Biar ikut makan. Duitnya. Allah. Gampang tinggal kirim transfer aja. Bang request masak ini nih. Gitu ya. Tapi apa ya, kalau budaya ini sifatnya parsial ya di satu tempat. Kalau seandainya di beberapa kabupaten, di beberapa kecamatan, kelurahan ya kan, RW, RT melakukan ini di waktunya ditentukan gitu kan oleh pimpinan daerah masing-masing kan, kota kabupaten, seru banget ya. Di jam sekian kita gelar tuh kayak botram, istilahnya tuh kayak ngeliwot gitu kan. Mabar, bilangnya sekarang Iya, mabar ya, makan mabar bareng ya. Iya. Rantangan gitu kan.
H+10 setelah Lebaran massal gitu kan, luar biasa ya. Ini idenya KSB nih. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana seperti itu. Dan itu hanya jadi rekor dunia, bukan cuma rekor muri, Iya. rekor dunia. Bekasi Raya bareng-bareng gitu kan, menikmati masakan secara secara bersama gitu kan. Ada saling tukar-menukar makanan juga kan. Iya. Makanannya harus seragam ya, makanan Bekasi gitu ya. Ya, makanannya tetap harus Bekasi. Ya, Ciri khasnya ya, harus ada ya. Entah itu makanannya atau kuenya nggak apa-apa Iya, ya. Tapi kalau ada saudara kita misalnya yang dari Sumatera mau ikut juga kan, nanti rendang ada gitu kan. Iya. Ada misalnya coto. Tapi intinya istilahnya pakemnya makanan Bekasi gitu Iya, ya. pakemnya makanan Bekasi yang mana makanan itu disajikan yang di setiap hari raya Idul Fitri. Itu. Keren ya. Ya. Nanti KSB bikin soto Nusantara, gabungan dari soto Aceh apa segala macam kan, ada soto boleh, ya kan, soto Betawi gitu kan. Ya, KSB belum ada soto Bekasi, belum ada ya. Ya, nanti bikin soto Nusantara. Cetrok. Terus gado-gado, gado-gado. Gado-gado. Bener nggak? Iya. Nama asli kan Ketrok. Ini apal berarti nih. Bang Jelani ini ya, saya nanya nih, zaman Bang Jelani, zaman dulu banget ini ya, kalau kita ke orang kriaan hajatan, itu ketemu yang namanya gado-gado yang cuma nangka muda sama kerupuk warna pink apa itu kan. Tapi itu enak banget tuh. Kenapa sekarang kagak ada tuh? Kayaknya gantinya semur jengkol kalau nggak salah tuh. Iya, nah itulah yang udah Iya. mau kita Oh, gali lagi. Gitu. PR lagi guys. bayar lagi. Ntar Ini nyaris loh, banyak yang hilang ya. Ternyata kuliner-kuliner kita dulu bukannya ini ya, terkikis zaman jadinya kan. Kalau di hajatan zaman kecil tuh suka ada kan yang tahu gede itu kan, itu beragam langsung sama campur sama bumbu kacang gitu kan. Iya. Sekarang udah kagak ada itu. Tanggung jawab Bang Jelani. ya, nanti di Lebaran ada yang begitu nggak? Nah, nanti Lebaran ada. dibawain tuh. Ya, Pas Lebaran. kalau ada duitnya Gampang itu Saya mah. banyak mintanya ini. Gampang itu mah. Jadi, Iya. jadi apa ya? KSB ternyata secara bukan tidak sadar, tapi tidak langsung coba melestarikan kuliner juga ya. Iya, benar. Dikit-dikit kita kan akhirnya pelan-pelan ada ya kuliner kita di zaman itu kan. Benar. makanan kan yang hilang itu kayak lepet, Iya, lupa. jarang banget itu. Karena udah kagak ada layar tancap. Iya. Iya. Opak, tukang opak. Iya. Kenapa misalnya KSB kapan waktu bikin acara gelar lagi tuh ke layar tancap? Iya. Kasih dari tukang lepet ya. Banyak yang jualan nanti Bang, jajanan Bekasi gitu. Itu lapangan kemarin kan godewat lagawat itu kan. Ngablak-ngablak. Enggak. Itu kalau misalnya 40 tiang layar tancap mau masih muat itu. Masih muat. Iya. Bingung mau yang mana ya? Bang Iswandi pernah gelar itu apa namanya itu yang di Iya. Dewan Kesenian itu 40 layar tancap. Nanti KSB juga bisa melakukan itu kerjasama kan. Siap. Pokoknya dia punya lapangan lega banget deh, lega selega-leganya itu. Apalagi kan tempat punya sendiri Taman Pancasila ya. Iya, tempatnya tentara. Guling-guling ya bisa di situ ya. Punya bapak tentara. Baik. Kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bincang budaya dengan tema menjaga dan mengembangkan budaya Bekasi ya, bersama komunitas seni budaya Bekasi. Tentu yang harus kita jaga semuanya ya rekan Dakta, jangan sampai nanti punah, kemudian di generasi berikutnya ini nggak tahu apa-apa ya. Tapi bagaimana dari KSB ini bisa terus memperkenalkan kepada generasi-generasi inilah budaya Bekasi yang memang harus dijaga dan dilestarikan, Pak Ketua.
Ya, KSB tetap melestarikan dan mengembangkan ya seni budaya dengan cara ya membuat acara-acara semacam festival ya seperti yang kemarin kita lakukan itu kita seperti itu. Ya, jadi untuk memperkenalkan kepada anak-anak cucu kita nantinya agar supaya budaya itu tidak hilang, tidak punah. Makanya tetap kita lakukan untuk membuat event-event acara-acara seni budaya itu, yaitu gunanya untuk memperkenalkan anak-anak kita. Kok ini tari apa dari Bekasi atau tari Betawi atau tari Jakarta? Ya ini pencak silatnya dari mana kan? Jadi agar semua tahu dan budaya-budaya yang sudah hampir punah tetap kita gali lagi, ya kita lestarikan, kita kembangkan. Ya intinya seperti itu. Tapi dari anaknya Pak Ketua, anaknya Bang Jelan ini juga ikut terlibat di dalam KSB ya? Ya, alhamdulillah anak saya juga aktif ya di dalam pencak silatnya gitu. Terus kemudian sekarang lagi belajar musiknya juga, musik-musik Betawi ya seperti itu. Jadi Harus dalam 1 tahun ternyata KSB punya agenda ya? Ya. Kegiatan event gitu. Kalau boleh tahu di 12 bulan itu apa aja? Ketua? Kita ada 4 agenda sebenarnya. Di 12 bulan itu ada 4 agenda. Yang pertama kita ada Lebaran Idul Adha ya. Kita itu melaksanakan kopdar. Kopdar kepada seluruh anggota maupun pengurus KSB dan mengundang para komunitas yang mau hadir ya. Nah, kemudian juga kita ada acara Maulid. Ya, Maulid tetap kita lestarikan. Ya, nah kemudian kita ada acara Milad. Nah, Milad itu kita festival ya. Festival seni budaya dan sedekah bumi. Ya, itu yang kita lestarikan. Kemudian yang keempat, di hari raya Idul Fitri kita melaksanakan program KSB yaitu Rantang Lebaran. Yang mana Rantang Lebaran ini kita melibatkan semua para komunitas Padepokan yang hadir di Bekasi Raya. Itu ya, fungsinya untuk menyatukan ya kekeluargaan, persaudaraan kita, silaturahmi melalui seni dan budaya. Jadi kalau kata Bang Jelani tadi itu, ini kan 4 agenda besar nih ya. Ngumpulin orang banyak gitu kan. Nggak tahu nih, kayaknya nggak pusing sih ketua gitu ya kalau bikin kegiatan ini kan. Karena sudah setiap tahunnya sudah itu ya. Iya. Bagaimana caranya supaya tetap berjalan ini ketua kegiatan yang 4 ini dalam 1 tahun? Ya saat ini kita tetap berjalan. Iya. Ya kebanyakan sih kendalanya di keuangan mungkin ya. Di duit. Iya, di duit. Tapi alhamdulillah anggota-anggota KSB maupun pengurus saya ini kompak, solid gitu. Jadi setiap acara mereka iuran, nyumbang gitu kan. Terserah, kita tidak patokan mau berapapun seikhlasnya gitu kan. Kayak contoh kemarin kan kita juga mengadakan santunan. Santunan anak yatim, saya bilang silakan yang mau kasih 1 orang misalkan sekian lah 200.000 gitu kan. Nah, kamu mau berapa amplop gitu kan? Kamu mau berapa amplop? Nah, akhirnya dari teman-teman KSB ini, oh saya 2 amplop, saya 1 amplop. Nah, ya seperti itu aja kita untuk masalah keuangannya. Dan mungkin ada sedikit-sedikit juga kita dari para donatur yang memang donatur ini peduli sama seni budaya. Ya mungkin kalau yang nggak peduli dengan seni budaya mungkin dia nggak mau ngasih, nggak mau nyumbang. Tapi alhamdulillah kebanyakan yang kita datengin dan mereka mau menjadi donatur-donatur kita. Karena memang seni budaya ini tetap harus kita lestarikan dan kita kembangkan untuk kedepannya. Ini yang luar biasa nih. Jadi kebersamaan itu orang-orang yang bergerak di seni budaya itu kan kekompakannya tadi kan. Iya. Kalaupun tadi ada kendalanya di soal keuangan segala macam buat mereka ya bismillah lah, saya yakin Bang Jelani ada daun apa itu di sana kan banyak daun pohon duren kan, daun duren dia kecak-lecak daun mangga di sana banyak. Kan, daun mangga jadi merah kalau jadi biru. Itu kerjanya Bang Jelani itu. Iya kan Pak, kebetulan ini datang juga nih Pak Sekum ya. Pak Sekum yang punya kegiatan sama itu sama Bang Jelani kolaborasi, yang satu warna merah, satu warna biru, yang satu daun nangka, yang satu daun mangga kali gitu. Itu di Dakta ada dan Iya. bisa kali Bang. Jadi maksud saya kekompakan itu kan modal utama ya, ketua ya.
Betul. Dan Kekompakan itu cara merawat menjaganya tuh gimana Jar? cara merawat dan menjaganya, kita tetap saling menjaga komunikasi kita di grup ya. Kita kan ada grup pengurus, ada grup KSB. Ya. Artinya di situ kita harus bisa saling menghargai. Jadi jangan sampai timbul komentar-komentar yang nggak bagus, saya bilang abaikan seperti itu. Jadi sehingga kita tetap terjalin komunikasi yang baik di grup itu, sehingga tidak ada perpecahan. Nah, intinya kita saling menghargai dan mengetahui saling karakter. Kata kuncinya tadi ya, saling menghargai ya. Kalau slogannya dari KSB apa? Yel-yelnya KSB apa? Yel-yelnya KSB itu siapa kita? KSB. Siapa kita? KSB. Apa itu KSB? Komunitas Seni Budaya. KSB luar biasa. Ada lagunya, dia punya Mars, tapi itu lagunya dangdut. Iya, dia luar biasa. Tapi isinya ya. Itu kan orang seni kan, Iya, orang benar. budaya gitu loh. Jadi siapa kita KSB, ya kan? Itu yang menjadi dasar untuk melangkah ya. Iya. 4 kegiatan dalam 1 bulan, dan mereka berpikir keras untuk mewujudkan setiap 1 tahun Pak Oman. 1 tahun. Bukan 1 bulan. Kalau 1 bulan kita lah duitnya dari mana? Tapi bener Bang, 1 bulan ada 4. 1 bulan ada 4 agenda, kita bisa datang ya. Kalau saya bilang tiap minggu kan Iya. gitu kan. Iya. Iya. 5. Lah itu kalau kemerdekaan Agustus. Nah, iya. Ada acara kayak Iya. Oh, ada lagi. Ada. Lomba-lomba ya biasanya. Kostumnya Iya. gimana? Pakaian tradisional atau memang campur-campur Agustus mah. Semua ada yang pakai kostum ini Nusantara lah. Nusantara ya. Iya. Baju-bajunya beda-beda dah. Ya. Iya. Karena kita apa itu hari kemerdekaan. Ya. Nasionalisme Nusantara ya. Iya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang. Iya. Tergantung anggota itu maunya apa gitu ya. Iya, pokoknya 34 provinsi ada. Ya kan udah 3 nama ya. Selain kita juga ada acara-acara ya. Ah. Acara ada lomba ya. Ya. Banyak lah pokoknya agenda-agenda dari KSB ya. Akhir tahun ini selain kemarin ulang tahun, ada kegiatan dalam waktu dekat ini. Biasanya kita kalau akhir tahun ini kita mengadakan acara festival. Biasanya kalau nggak hiburan dangdut, band, gitu. Biasanya seperti itu. Setiap akhir tahun di puncak ya akhir tahunnya. Di akhir tahunnya. Dan Di terbuka malam untuk puncak. umum. Terbuka untuk umum semua. Ya, contoh kayak akhir tahun kemarin kita sampai membludak itu sampai lapangan itu penuh ribuan orang di situ. di mana? Di Taman Pancasila itu. Waktu tahun baru kita adakan itu festival di situ. Ya, seni budaya. Oke, baik. Jadi buat rekan Dakta, Taman Pancasila itu lokasinya di Cibitung ya. Iya, di Cibitung, Cibitung Wanajaya. itu jadi tempat wisata. Ya. Di sana ada kebun bawang kalau nggak salah ya. Ya, Saung-saung ya. ada Peternakan segala macam. peternakan. Jadi ekowisata kayaknya seperti itu. Ditambah diperkuat dengan tampilan seni budaya Ya. KSB Bekasi. dan teman-teman gitu. Tapi saya nggak pernah lihat, belum lihat itu Bang Jelani main pencak tuh di Oke. panggung utama. Bisa ya Bang Jelani ya. Kayaknya suhunya ya istilahnya. Kalau Kalau yang lain punya dasar gitu kan. Ya, Bang ya, Jelani ya. nggak tahu nih. Oh, iya. kayaknya pantun jago dia. Coba Bang. Pantun nggak bisa sih. Jujur. Bisanya apa nih Bang? Memang hampir 3 tahun saya di luar kalau emang kerjaan lagi nggak sibuk, kalau ada undangan syuting iklan saya syuting. Kayak iklan Softtek, GoFood, Sampurna Amil, Gojek, Grab, cari aja dari Oke. Softtek Indonesia coba deh. Di TV juga ada nongol. Iya. Saya Kelihatan ikut. wajahnya ya. Saya minta maaf belum lihat nih saya soalnya. Iklan apa Bang? Cari aja Softtek Iya. ini apa pokoknya yang Softtek deh. Kalau nggak selain itu apa Bang? Ada GoFood, ada pokoknya kalau nggak salah ada 37 brand yang saya udah itu, termasuk dari pemerintah HKSN, Iya. Hari Kesekawan Nasional itu. Jadi rekan Dakta, ternyata saya juga baru menyadari Iya. kita menemukan bintang iklan, Iklan. aktor yang terpendam lama di sana. Nggak tahu apa karena TV dia Renyak.
karena Bang Jelani ini kelamaan ngumpet di kebun mangga, ya kan? Atau kita yang kurang gaul nih. Kalau kan? yang softtek karena mungkin yang tayang ada yang 4, yang 1 udah enggak kayak ini kan tuh. GoFood. Tuh. Nah, ini tayang. Oh, itu Abah. Ngeliat ya? Saya baru tahu. Iya, tuh. Oh, Bang, yang lagi Bang. Nah, iya, ini softtek terus. Ini softtek semua nih. Ini ya, ini juga ini nongol juga di TV nih, cuman udah lebih awal dia tuh. Oke. Tuh. Yang lainnya Kalau- GoFood atau yang Kalau lainnya? GoFood. Oke. GoFood. Talentanya luar biasa ya? Ya. Jadi Ya. Neng Ulpi, makanya tadi saya bilang Nih, KSB itu, Kalau GoFood kan ini. ya, entar dulu kita lagi bahas namanya Oh Bang iya. Jelani ini. Nanti Jadi, kita putar ya, Bang. Iya, Iya, siap. siap. Jadi ketika bicara tadi 50 anggota KSB itu, ternyata satu orang Bang Jelani itu sudah mengindonesia, menusantara kan, karena wajahnya udah dikenal publik, ya kan. Cuman kadang-kadang ketika orang minta tanda tangan dianya lari, nggak tahu kenapa, gitu kan. Ini problem kita nih kan, iya kan. KSB ini dalam hal ini bisa ya lewat Bang Jelani mensosialisasikan nih, ya kan. Bagaimana misalnya beliau yang sudah menguasai ruang waktu di Iya. Nusantara ini, Iya. supaya mengangkat kebekasiannya. Kepengen saya kapan waktu Bang Jelani tampil sebagai orang Bekasi yang misalnya kalau beberapa kemarin kan sempat viral itu Iya. jualan telur apa di mana di Paris kan gitu kan. Bisa jadi Bang Jelani nanti ada di Mesir pas lagi umroh kan, nggak pernah tahu. Ngomong pakai bahasa Bekasi kan. Itu jadi viral. Iya. KSB PR-nya yang tadi cuma lokal kabupaten. Tapi terkenalnya orang ketika ditanya orang mana, orang Bekasi itu nggak Bang? Saya. Ya, ditanyain gitu nggak orang Saya mana? iya, orang mana? Bekasi. Bekasi mana? Biasanya Bang Betawi ya? Iya, Betawi mana? Cikarang. Oh. Saya ngomong gitu asli. Saya asli Cibitung, Cikarang Barat bilang Nah. gitu. Oh iya iya. Itu. Berarti sudah menyebutkan Cikarang, Iya. Cibitung aja kayaknya udah ini ya Bang ya? Dari dialeknya, kekuatan kita orang Bekasi itu kan dialek. Dimanapun kalau orang Bekasi ngomong, udah pasti ada ini yang kalau bahasa dulu mah sempat dibecandain dari planet yang kesekian kan. Ini kalau ngomong ini katanya tadi kan Bang Jelani itu udah tahu dah. Udah brandnya itu, persoalan branding udah tahu dia Bekasi. Nah, semoga ke depan makin banyak bahasa-bahasa Bekasi yang diperkenalkan. Pernah saya waktu iklan BRI yang asuransi, saya minta logat Bekasi. Kayak, lah iya ya. Iya. Itulah iya ya gitu. Itu ada iklan Brinsman kalau nggak salah, itu asuransi. Saya pedagang sayur ketabrak karena saya masuk, jadi bagus lagi gitu. Kalau nggak salah. Bagus juga ketika sudah nasional tapi saya maunya pakai logat ini gitu ya Bang ya. Itu yang tadi itu. Iya. Makanya saya salut sama teman-teman di KSB ini tidak meninggalkan identitas daerahnya kan. Iya benar. Meskipun tadi Bang Jelani bilang celetukannya itu poin kan. Iya. Dulu. Orang tahu Bekasi banget deh gitu kan. Iya benar. Gitu kan. Nggak malu nyebutin dari Cikarang. Kalau malu ya ke warga negara anunya kita ini aja Kayak tinggal ini kan, gitu. ntar nih saya putar nih kan. Terus kan kalau nggak salah sekarang ini pemain minta request nih. Nih. Saya dulu ya saya putar nih. Nih kalau nggak, ya lama sih. Kayak Brinsman nih. Oke baik. Berarti ngomongnya ada logatnya ya? Emang saya minta kan di kata serda ini pemain minta logat Bekasi Cikarang katanya. Saudara di ACC terus ke klien. Ya oke coba. Akhirnya yang itu yang tayang yang punya saya. Storyboardnya berubah. Nih. Iya, Nih. Iya ya. Benar. Bekasi saya mau Bekasi itu juga enggak ini. Oh ya, itu. Akhirnya begitu kata si Asrada, ini pemain minta logat Bekasi. Betawi Bekasi katanya. Iya, Cikarang. Akhirnya sutradara koordinasi dengan dengan klien. Oke, yang tayang ini logat Betawi Cikarang. Namanya Iya. aktornya apa, ininya pemerannya namanya Jelani, wakil ketua. Iya. Iya ya. Lah iya ya. Itu orang yang
apa sih waktu itu lupa saya itu orang udah agak lupa juga itu agak panjang juga dialognya lah iya. Jadi Pak Ketua, ini kita punya aset luar biasa KSB ya. Nah, tinggal nanti bagaimana ke depannya KSB dengan kekuatan sumber daya manusianya yang luar biasa, tadi dengan produk gambusnya gitu, dikolaborasi nih, gitu loh. Tadi kalau dalam 1 tahun 4 kegiatan ditambah kekuatan dari sumber daya manusianya, mau ngapain lagi nih? Mau ngapain lagi gitu loh KSB. Ayo Bang, silakan. Ya. Kemana nih? Ya. Ya, jadi memang kita sambil istilahnya menata untuk menata ke depannya seperti apa tujuan kita KSB ini. Ya sebenarnya kita ini ingin mengembangkan bakat-bakat yang terpendam dari misalkan anak-anak kita, teman-teman kita yang selama ini tidak pernah terangkat bakatnya, padahal mereka bakatnya bagus. Mungkin dari seni tarinya, dari pencak silatnya, dari nyanyinya dan lain, karena seni ini kan banyak ya, seni budaya ini kan macam-macam. Nah tujuan kita ke depannya itu. Jadi ingin melestarikan atau mengembangkan bakat-bakat anak-anak kita yang memang dari anak-anak KSB ini ya, mungkin banyak mereka punya anak, punya cucu gitu kan. Ya sudah, ayo kita kembangkan di KSB ini, kan gitu. Salah satunya ya kita juga sudah ada aktor, mungkin dari aktor ini juga mungkin talent sudah kita. Nah, multi talent sebenarnya. Nah, wakil saya ini multi talent, jadi dia apa aja bisa, mau ngelawak juga dia bisa. Jadi pada intinya KSB seperti itu. Jadi untuk menggali bakat terpendam, maka KSB menyelenggarakan kegiatan-kegiatan festival, ya kan, parade budaya segala macamnya ya. Iya, betul. Didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang luar biasa. Iya. Yang tidak lupa akar sejarahnya kan. Benar. Kalau bahasanya Bang Jalan tadi, gua orang Cikarang, abang mana bahasa gua kagak di. Oke. Keren Ya. Alhamdulillah masih ada yang ingat nama daerahnya sendiri gitu kan. Cuman ini apa ya, kedepannya kalau buat Bang Jalani pribadi, ketika ada tawaran seperti tadi misalnya produk-produk itu, masih mau nggak sih memperjuangkan supaya Bekasi bahasanya atau budaya kuliner segala macamnya dimasukkan, disisipi di dalam storyboard? Atau kalau enggak, itu. saya mau tapi harus ada Bekasinya gitu, bahasanya, dialeknya gitu Bang. Ya maunya sih seperti itu, maunya saya bahwa logat Betawi Cikarang Bekasi ini masuk gitu kan, dialeknya itu masuk gitu. Tujuan saya jangan sampai punah gitu kan. Ya alhamdulillah baru satu brand ini yang mau. Nah kalau untuk sinetron mungkin kalau pernah nonton itu sinetron Orang Miskin Baru. Sekarang udah nggak tayang. Itu semua logat saya minta Betawi Cikarang. Coba cari Orang Miskin Baru. Kalau ada cari di YouTube-nya mungkin masih ada ya. Coba logatnya pasti logat Cikarang. Saya mah itu judulnya yang ngasih Bang Jalani. Mana-mana kan adanya OKB, ini OMB. Itu pemainnya Dedi Derajat. Dari Derajat ya. Iya, kalau lah kagak. Dia kalau mau coba aja. Kalau coba lihat cari. Jadi maksud saya ini bisa muncul judul begini, ini apa ininya Bang Jalani? Ya kan orang banyak kan orang kaya baru, orang ini baru, lalu kagak aneh. Namanya kali miskin baru gitu kan. Iya kan? Jadi rekan Dakta, memang malam ini kita ketemu orang yang asli Pak Jai. Iya. Coba aja cari sinetron judulnya Orang Miskin Baru. Itu tayang kalau nggak salah di RCTI apa NCTV itu ya. Itu saya minta logat Cikarang, semua pakainya itu. Skripnya itu? Iya semua. Abang yang buat apa dari pihak sananya? Saya minta logat itu. Akhirnya kan penulis dia bikinnya ya logatnya itu. Pakai logat-logat Betawi Cikarang itu. Itu.
Karena gini, saya menangkap begini, ini KSB luar biasa malam ini kita kan, ternyata ada saya yang ketemu artis hari ini. Harus beduk. bukan cuma ini bagaimana dia memperjuangkan, ya Ya, kan, benar. personal ya, pribadi ya, tidak bisa lembaga diperkuat dengan keberadaan KSB-nya, komunitas ini budaya Bekasi Betawi ini. Tapi Bang Jelani sendirian dia coba mempengaruhi orang untuk memunculkan tadi dialek Bekasi, ya kan, Betawi Bekasi, kemudian juga mungkin dari sisi yang lainnya, kalau ada ruang kan, kelihatannya kan aktor kita ini improvisasinya, pikirannya agak di luar nalar kita kan, ada aja gitu kan, iya kan, ya itulah kita bersyukur nih kan, ternyata di Bekasi ada lahir orang istimewa seperti Bang Jelani. Nggak tahu nanti perannya di KSB apakah lebih dari yang ada sekarang kan? Ya kan sibuk mulu kata, lalu repot mulu katanya kalau diundang. Ya nyari lindung sama mancing. Iya. Baik. Jadi ketua ini saya coba spesifik ke Bang Jelani. Ketua menilai gimana nih? Apakah memperkuat KSB atau nanti dia program KSB keberadaan Bang Jelani ikutin kemana arah langkahnya beliau nih? Gimana gitu? Silakan Pak Ketua. Ya tetap ya kita tetap ada prosedur ADRT kita, karena kita kan buat komunitas juga kan, kita berdasarkan ADRT sudah ada aturannya semua, jadi tetap harus mengikuti koridor yang sudah ada, yang sudah ditentukan. Ya walaupun istilahnya Bang Jelani ini sudah menjadi aktor, ya kan, sudah membintangi beberapa iklan perusahaan-perusahaan, tapi tetap dia bahasa-bahasa Bekasinya tetap harus kita lestarikan, karena untuk kemajuan Bekasi ini. Ya. Mungkin nggak seni budayanya ya Bang Jelani juga harus dilestarikan ya Bang ya. Kudu kayaknya, karena dia kan kebetulan ada aset tempat dia di agrowisata menjadi bagian aset ya. Bang Jelani kayaknya aset ya untuk KSB ya. Iya. Semuanya jadi aset kan, karena kan mungkin berharapnya juga nggak Bang Jelani aja yang bisa ini, tapi semuanya pun juga harus ya Bang ya. Walaupun mungkin ya, dari kita ada ya banyak juga mungkin di luar, dari anggota kita banyak juga yang di luar orang Bekasi. Benar Ketua. Berhubung dia karena memang cinta seni dan budaya, ya kita rangkul ya Ketua. Nah, bagaimana untuk dia juga ikut mengembangkan, melestarikan budaya Bekasi asli ini itu. Gitu. Mungkin ya ada juga kecampur dikit-dikit ya wajar. Ya, benar Ketua. Tinggal bagaimana ini KSB secara kelembagaan membuat satu kegiatan menularkan, nuladinah gitu bahasa orang kita gitu, kemampuan aktingnya beliau ini untuk ditransformasi ditransfer kepada tadi generasi muda kan, menggali bakat-bakat terpendam. Kalau dia sendirian ntar Bang Jelani yang terkenal. Bukan cuma itu, maksudnya kan orang periodik kan, ada masanya kan. Jangan sampai nanti kemampuan akting yang luar biasa tadi, pembelaan terhadap budaya seni membawa Bekasinya menjadi hilang. Tapi kalau dari sekarang diajarkan, ditularkan ke generasi-generasi sekarang ini melalui sanggar atau sekolah teater, sekolah seni akting segala macam, KSB bisa melakukan itu menurut saya. Ya, bukan gitu ya Ketua ya. Jadi KSB bisa lebihnya divisi yang instrukturnya beliau lah gitu. Nanti kan melibatkan teman-teman yang lain kan. Pak kami tetap pakai Bekasian ya. Tanggung jawab kalau dia melenceng dikit, udah tinggal kita bawain kulit duren aja kan gitu. Baik. Mungkin apa yang disampaikan kepada rekan dakta dari KSB agar nantinya lebih berkembang lagi, kemudian seni budayanya lebih dilestarikan lagi nih Pak Ketua. Ya, dari KSB memohon kepada pemerintahan setempat ya Kabupaten Bekasi agar bisa bersinergi ya, bekerja sama dengan KSB untuk mengembangkan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bekasi agar seni budaya ini tidak hilang ya, tetap terjaga ya dan lebih maju dan berkembang ke depannya. Intinya gitu aja. Siap. Dari Bang Jelani silakan. Ya, kita dari KSB ini komunitas seni budaya mohon banget nih sama pemerintah Bekasi banyak
kesenian Bekasi itu yang hilang. Misalnya apa, Bang? Misalnya siter, Iya, iya. siter, cokek, tanji, keliningan. Iya, iya. Sekarang udah hilang, jadinya jaipongan. Dulu keliningan. Tuh, kalau pengen tahu, siter juga udah nggak ada. Terus Apalagi cokek. Kudu diapain kalau dia ngomong itu? Nah itu ya namanya kan Bekasi ini orang pemerintahnya kita paling kaya. Masa cuma ngurusin seni begitu kagak bisa. Abong ya. Lah abang kebangetan bet tuh. Lah bener nggak ketua? Iya, ya kita mohon. Kita kan tujuannya supaya seni-seni kebudayaan Betawi Cikarang Bekasi ini nggak hilang gitu kan. Gimana caranya supaya anak-anak kecil ini Demen ya. seneng bisa mengembangkan gitu kan. Kedepan kalau dari sekarang dia udah cinta, insya Allah nantinya bisa regenerasi terus, bener begitu ketua. Gitu. Kalau sekarang diantepin baik ya, Ya. alamat dah. Alamat WhatsApp. Dia aku sama negeri orang ya. Nah itu udah banyak kan contohnya. Iya. Tuh makanya itu buat pemerintah Kabupaten Bekasi ya tolonglah. Kesenian yang udah hilang bukan ini emang udah punah kayaknya itu. Kayak siter, cokek, keliningan, tanji. Iya. Apa kita pernah lihat sekarang? Nggak ada. Tuh. Terutama nih. Intinya dari KSB ingin melestarikan. Nah, itu dari KSB itu ingin melestarikan kesenian memang yang punya Bekasi. Iya. Jangan sampai hilang, tolong. Gimana caranya dah? Kan orang pemerintah Bekasi orang pintar-pintar, bukan orang tibang-tibang. Lah iya, abung we. Iya. Ya itu aja dah mungkin dari saya nih Iya. selaku wakil komunitas seni budaya Bekasi ya dengan sangat. Baik. Bang Oman silakan. Saya menarik malam ini. Pertama kita ketemu berlian ya, yang nggak nyangka juga perjuangannya untuk membela, memperkenalkan bahasa Bekasi Iya. sampai menusantara itu luar biasa Bang Jelani, yang didukung oleh ketua, Iya. ya kan, sama yang lain-lainnya teman-teman. Catatan kita malam ini adalah bagaimana KSB mencari bakat terpendam tadi melalui event yang dalam 1 tahun 4 kegiatan itu kan. Dengan festival segala macam. Memang bukan kerja kaleng-kaleng, kerja ringan kan. Iya. Ada proses seleksi di situ. Konsistensi ini yang kita berdoa mudah-mudahan nggak pada nyerah gitu loh. Benar. Nah, biasanya kadang-kadang tadi keluarnya bla 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 termasuk soal anggaran segala macam dijawab dengan kebersamaan, tanggung renteng ya kan. Gotong royong gitu kan. KSB sudah membuktikan itu. Tinggal tadi kan napasnya dipanjangin supaya kenapa apa yang sudah menjadi agenda bagus, menarik dan berkelanjutan ini terus tetap dipertahankan. Kenapa? Bukan cuma melestarikan karena untuk mengembangkan gitu. Jadi malam ini kita bersyukur nih rekan Dakta KSB konsistensi nggak tahu apakah nanti ada penambahan jumlah pengurus atau anggotanya yang 50 itu. 50 ini aja sudah melakukan terobosan yang luar biasa nih. Baik. Terima kasih Bang Oman, Bang Haji Manda, Bang Jelani sudah hadir di Dakta. Dan ada Sekum. Pak Sekum ya. Terima kasih sudah hadir dan teman-teman dari KSB semoga sehat selalu dan lebih bangga lagi, lebih cinta lagi memperkenalkan seni budaya Bekasi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyok dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi.